Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara resmi menahan Joko Sutrisno, Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal, atas dugaan korupsi transaksi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Aluminium pada Selasa 13 Januari 2026 malam. Penahanan Joko Sutrisno setelah menyandang status tersangka perkara penjualan aluminium alloy sejak 2019 sampai dengan 2024. Kerugian keuangan negara mencapai 133,496 miliar rupiah. Sebelumnya, Joko sempat mangkir dari pemanggilan penyidik pada akhir Desember 2025. Kini mendekam di Rutan Kelas 1A Tanjung Gusta Medan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses lebih lanjut. Perkara ini berawal dari transaksi penjualan aluminium alloy oleh PT Inalum sebagai BUMN produsen aluminium primer nasional kepada PT Pasu. Penyidik menemukan adanya kesepakatan antara kedua perusahaan untuk mengubah skema pembayaran dari yang semula cash melalui surat kredit berdokumen dalam negeri menjadi dokumen against acceptance dengan jangka waktu 180 hari. Namun dalam praktiknya, setelah skema pembayaran diubah, Joko Sutrisno sebagai pembeli tidak melakukan pembayaran atas aluminium yang telah diterima. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 8 juta dolar Amerika. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada saat ini kembali menetapkan satu orang tersangka dalam perkara tersebut atas nama JS selaku Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal atau PT Pasu. Penetapan tersangka tersebut merupakan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di mana sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2025 dan 22 Desember 2025 penyidik telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka dalam perkara yang sama. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada penjualan aluminium alloy oleh PT Indonesia Aluminium Inalum kepada PT Prima Alloy Steel Universal yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana tim penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup yang mengakibatkan kerugian negara pada PT Inalum yang diperkirakan mencapai 8 juta US dollar. Yang jika konversi dalam rupiah saat ini diperkirakan mencapai 133 miliar 496 juta rupiah. Dan untuk kepastian nominal kerugian negaranya saat ini masih dalam proses penghitungan. Atas perbuatan tersangka tersebut dijerat dan disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 603, 604, junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas setelah pemeriksaan kesehatan kepada tersangka serta ahli subjektif, penyidik pidana khusus kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka dengan surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor PRIN 01-F-2-FT2-1-1-2026 tanggal 13 Januari 2026 dengan perintah melakukan penahanan untuk 20 hari pertama di Rutan Kelas 1A Tanjung Gusta Medan. Tim penyidik menegaskan saat ini akan terus bekerja melakukan pendalaman dan jika ditemukan adanya keterlibatan orang atau pihak lain, baik perorangan maupun korporasi, tentu akan melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya. Penetapan Joko Sutrisno sebagai tersangka merupakan pengembangan dari perkara besar yang menjerat 3 petinggi PT Inalum periode 2019 sampai dengan 2021, yaitu Joko Susilo, Kepala Departemen Sales dan Marketing PT Inalum tahun 2019, Dante Sinaga, Senior Executive Vice President Pengembangan Usaha PT Inalum 2019, Ogi Ahmad Kosasi, Direktur Pelaksana PT Inalum periode 2019 sampai dengan 2021.
Dalam penyidikan perkara rasuah, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memeriksa 44 orang saksi dan telah menggeledah berbagai ruangan strategis di PT Inalum pada 13 November 2025, termasuk ruang Direktur Keuangan, Produksi dan Humas Kapital, serta menyita sejumlah dokumen penting. Atas perbuatannya, Joko Sutrisno dijerat pasal pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana pasal ini memungkinkan penjatuhan hukuman penjara hingga seumur hidup serta kewajiban pengembalian kerugian negara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga menegaskan penyidikan masih akan terus dikembangkan. Kasus ini menjadi sorotan tajam terhadap tata kelola PT Inalum yang berkantor pusat di Sumatera Utara dan menjadi tulang punggung industri aluminium nasional. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020, Inalum mencatat EBITDA sebesar 11,26 triliun rupiah, meningkat 33,82% dibandingkan tahun 2019. Untuk menjaga akuntabilitas, Inalum melalui RUPS juga menunjuk kantor akuntan publik Tanu Direja, Wibisana, Rintis dan Rekan melalui audit laporan keuangan periode 2018 sampai dengan 2020 dengan anggaran sekitar 9,1 miliar rupiah. Namun demikian, terbongkarnya skandal transaksi aluminium ini memperlihatkan bahwa celah penyimpangan dalam transaksi bisnis BUMN masih terbuka, bahkan melibatkan mitra swasta besar. Kini, dengan ditahannya Direktur Utama PT Pasu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengirimkan sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi di sektor industri strategis negara tidak akan berhenti pada satu atau dua nama semata. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.